Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur di dalam kehidupan saya, acap kali saya harus memilih antara setia dan tidak setia. Berapa banyak kesempatan yang terjadi untuk saya tidak setia, tetapi saya memilih untuk setia. Sebab kesetiaan itu adalah kesetiaan. Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk tidak setia, kita tetap memilih untuk setia. Dan itu sulit sekali pilihannya. Saya mengalami sesuatu kesempatan besar untuk saya tidak setia. Karena saat itu saya dalam satu situasi yang benar-benar kepepet. Saya punya hutang di bank, dimulai dari 1,5 M, saya sudah mengangsur, dan setelah itu ada waktunya saya tidak bisa mengangsur. Maka terjadilah keputusan bahwa rumah saya disita oleh bank. Saya harus keluar dari rumah itu dan dipunya 10 hari, 7 hari kerja. Berarti dalam 10 hari, kalau saya tidak keluar dari rumah saya, maka saya akan diusir paksa. Hal itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 9 September. Karena apa? Kenapa saya ingat? Sebab hari itu 9 September itu adalah ulang tahun suami saya dan kami merayakan KKR. Pada tanggal 9 September malam itu, setelah KKR saya mendapatkan satu penawaran. Kalau sepintas kita lihat, kayaknya itu mujizat Tuhan jawab saya. Apa penawarannya? Bahwa gedung ini, rumah Tuhan ini, akan disewa oleh seorang pengusaha dari Jakarta. Dia akan bayar 1 hari 10 juta. 1 bulan 300 juta. Dia bayar di depan 1 tahun. Berarti 3,6 M. Dia hanya pakai lantai 3, yaitu lantai yang saya bicara ini. Lantai 4, kebun. Hari Minggu masih tetap boleh ibadah. Tapi jam 7 harus kosong. Lantai 1, lantai 2 mereka tidak pakai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika mendengarkan fasilitas yang bagus, uang yang banyak yang saya dapat, kalau tidak punya hikmat Tuhan, rasanya bersyukur karena Tuhan tolong dapatkan uang 3,6 M, baru berdoa, bisa bayar bank, sertifikat rumah kembali, utang lunas. Sepertinya itu berkat. Tapi saya tahu itu bukan berkat. Saya tanya dengan orangnya, kamu mau pakai untuk apa tempat ini? Katanya dia mau bikin diskotik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau rumah Tuhan adalah membuat orang yang tadinya buruk diubahkan menjadi baik. Kalau dijadikan rumah Tuhan yang dibangun ini mau dijadikan diskotik, maka orang-orang yang baik yang masuk tempat ini akan menjadi rusak. Dan saya dan suami saya menolak dengan tegas. Semua orang bilang saya bodoh. Orang bilang suami saya bodoh. Kenapa? Gereja masih boleh beribadah. Mereka pakai setelah hari Minggu, setelah jam 7, hari-hari yang lain mereka pakai. Masih ada lantai 1, lantai 2.
Untuk ibadah tengah minggu bisa. Kegiatan ibadah tidak terganggu. Tetapi kegiatan diskotik akan berlaku. Dan berapa banyak jiwa yang akan hilang daripada Tuhan. Saya dan suami saya sehati, sepikir, sepakat mengambil keputusan. Untuk tidak mau menerima uang tersebut. Kami katakan, kami rela tidur di pinggir jalan, diusir, gak punya rumah tinggal. Asalkan rumah Tuhan tetap menjadi rumah Tuhan. Ada kesempatan untuk tidak setia. Kami tetap memilih setia. Saya lakukan bagian yang saya bisa lakukan. Bagian yang saya tidak bisa lakukan adalah membuat saya tidak diusir dari rumah. Karena saya belum punya uangnya untuk membayar. Saya rencana mau jual rumahnya. Dan Tuhan lakukan bagian yang saya tidak bisa lakukan. Dengan cara. Di dalam pengadilan negeri saya menang. Tanpa uang, tanpa pengacara. Di pengadilan tinggi saya menang. Tanpa uang, tanpa pengacara. Bahkan di Mahkamah Agung pun saya menang tanpa uang, tanpa pengacara. Yang namanya menang bukan berarti tidak bayar. Saya hanya bayar 1M 740 juta. Walaupun perkara itu berjalan dalam 6 tahun. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Bukan hanya menang dari Mahkamah Agung, maka Tuhan kirimkan orang yang membeli rumah saya itu, yang memberkati saya untuk boleh melunasi bank, dan rumah itu tetap menjadi milik saya. Disinilah kelihatannya bodoh, orang bilang saya bodoh, memilih untuk tetap setia dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Tetapi daripada yang orang bilang saya bodoh memilih tetap setia, saya mengalami mujizat di mana Tuhan campur tangan dan turut bekerja, dan semuanya mendatangkan kebaikan dan keberhasilan. Itu sebabnya saya menghimbau setiap orang-orang dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan apapun, tetap memilih untuk setia. Walaupun ada kesempatan tidak setia. Yang mau melakukannya, maka bersama dengan saya katakan amin.